Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 268. Zhao Jingsong juga menatap Dong Xuebing. Jika ini direncanakan, maka Dong Xuebing terlalu bodoh. Liang Chengpeng dan petugas lainnya memandang Dong Xuebing dengan berat hati. Semua orang menduga kejadian ini ada hubungannya dengan Kepala Dong, karena dendam di antara keduanya bukanlah rahasia di biro. Ketika petugas melihat Qian Fei dibawa ke dalam ambulans, mereka bersorak dalam hati. Orang ini seharusnya mati saja. Tapi jika ini direncanakan oleh Kepala Dong, dia akan mendapat masalah besar. Wakil Ketua Tim Feng menghampiri Dong Xuebing. Ketua Dong, kamu Dong Xuebing tersenyum. Apa? Menurutmu aku menyewa seseorang untuk melempar pot bunga itu? Hah, tidak. Wakil Ketua Tim Feng melihat ekspresi Dong Xuebing dan tidak yakin apakah ini sudah direncanakan. Sekitar setengah jam kemudian, hasil penyelidikan terungkap. Meski Hui Guo tidak percaya, ia harus mengakui kejadian ini adalah kecelakaan. Orang yang tinggal di lantai 8 adalah seorang huligan tua yang menganggur, dan dia telah meninggalkan pot bunga di ambang jendela 2 tahun lalu. Awalnya hanya ada satu pot bunga. Seorang lelaki tua yang sering mengajak anjingnya berjalan-jalan di dekat sini melihatnya dan pergi untuk mengusir huligan tua itu. Namun huligan tua itu menolak untuk mendengarkan dan bahkan berdebat dengannya. Setelah itu, huligan tua itu meletakkan 3 pot bunga di ambang jendelanya untuk membuat marah lelaki tua itu. Jadi, pot bunga ini tidak diletakkan di ambang jendela saat ini. Itu ditempatkan di sana bahkan sebelum Dong Xuebing dipindahkan ke Kabupaten Yantai. Selain itu, penghuni perkebunan juga dapat melihat hembusan angin kencang yang tiba-tiba. Sekarang, dapat dipastikan bahwa Dong Xuebing tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Ini murni kecelakaan. Liang Chengpeng merasa lega. Dalam hatinya, dia tahu Dong Xuebing mungkin gegabah, tapi dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Wakil Ketua Tim Feng sangat senang mendengar Kepala Dong dibebaskan dari kecurigaan. Ini kebetulan. Hahaha, layani dia ya. Ini disebut karma. Selain Hui Guo dan Zhao Jingsong, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengasihani Qian Fei, karena Qian Fei adalah dalang di balik Jin Dimension. Ini adalah pembalasan. Sekalipun Anda lolos dari hukum, surga akan menjaga Anda. Keesokan harinya, Dong Xuebing tidak berangkat kerja di pagi hari. Dia pergi ke rumah sakit rakyat kabupaten. Dong Xuebing pergi mengunjungi Qian Fei dengan niat buruk. Tidak banyak yang terdengar setelah Qian Fei dibawa ke ambulans. Dong Xuebing hanya mengetahui bahwa Qian Fei telah menjalani operasi darurat dan tidak sadarkan diri setelah itu. Dia masih dalam kondisi kritis, dan Dong Xuebing tahu jika Qian Fei tidak meninggal, anggota keluarganya akan dalam bahaya. Alasan lain Dong Xuebing ingin mengunjungi Qian Fei adalah untuk melihat sikap keluarganya. Dia perlu tahu apakah mereka menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Qian Fei, dan bersiap untuk balas dendam. Dong Xuebing naik ke atas dan bertanya kepada perawat tentang bangsal Qian Fei. Pintu bangsal terbuka, dan Kepala Departemen Publisitas, Qian Shen, sedang duduk di samping tempat tidur putranya yang tidak sadarkan diri, menatapnya. Direktur Qian. Dong Xuebing memasuki bangsal dengan sekantong buah-buahan. Bagaimana kabar Xiao Qian? Qian Shen melihat Dong Xuebing dan menunjuk ke arahnya. Keluar. Dong Xuebing menggelengkan kepalanya dan meletakkan sekantong buah-buahan. Dia melirik Qian Fei sebelum pergi. Qian Shen menyalahkan Dong Xuebing atas apa yang terjadi. Jika Dong Xuebing tidak menyelidiki Jin Dimension, putranya tidak akan ditangkap, tidak akan muncul di kaki gedung bersama Dong Xuebing, dan tidak akan terkena pot bunga. Semuanya terjadi karena Dong Xuebing. Qian Shen bersumpah jika terjadi sesuatu pada putranya, dia tidak akan melepaskan Dong Xuebing. Di koridor, Dong Xuebing tahu apa yang dipikirkan Qian Shen, dan dia mengerutkan kening. Dia perlu mempersiapkan diri melawan balas dendam Qian Shen. Tiba-tiba, Dong Xuebing mendengar tangisan Qian Shen di belakangnya. Dia sudah bangun. Xiao Fei sudah bangun. Dokter, di mana dokternya? Dong Xuebing berbalik. Apakah dia sudah bangun? Qian Fei baik-baik saja. Brengsek. Terbuat dari apakah kepalanya? Bagaimana dia bisa tetap baik-baik saja setelah kecelakaan ini? Beberapa dokter dan perawat berlari ke bangsal.
Bahkan direktur rumah sakit juga turun dari lantai atas. Dong Suebing tidak memasuki bangsal karena Qian Shen tidak menyambutnya. Tapi dia juga tidak meninggalkan rumah sakit. Dong Suebing perlu mengetahui kondisi Qian Fei, dan dia pergi ke lobi untuk menunggu. Setelah sekitar 1 jam, Dong Suebing kembali keluar bangsal Qian Fei. Dong Suebing melihat seorang dokter keluar dari bangsal, dan dia menghentikannya. Apakah Qian Fei baik-baik saja? Anda, saya dari keamanan publik. Bagaimana kondisi Qian Fei sekarang? Dokter ragu-ragu dan tidak mengungkapkan kondisi Qian Fei. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Dong Suebing berjalan ke pintu masuk bangsal dan melirik Qian Fei. Saat berikutnya, Dong Suebing melihat sesuatu yang mengejutkan. Qian Fei sedang duduk di tempat tidur, tersenyum pada Qian Shen. Matanya cekung dan mengeluarkan air liur. Bangsal itu juga memiliki bau urin yang menyengat. Dong Suebing melihat ke tempat tidur Qian Fei, dan ada bagian yang basah. Qian Fei seharusnya pipis di tempat tidur. Qian Shen menangis. Xiao Fei, aku ayahmu. Qian Fei masih tersenyum seperti orang bodoh dan menarik peralatan rumah sakit ke sekelilingnya. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan berangkat ke ruang dokter. Dokter, Qian Fei seorang dokter dengan gaun putihnya menghela nafas. Kamu adalah anggota keluarganya. Otak Qian Fei mengalami luka serius, dan kami telah memberitahu anggota keluarga untuk bersiap menghadapi hal ini sebelum operasi. Kami telah mencoba yang terbaik. Setidaknya, nyawanya terselamatkan. Dong Suebing bertanya, bagaimana kemungkinan pemulihannya? Dokter menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia pulih sepenuhnya. Dia mungkin akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dong Suebing mengangguk. Terima kasih. Setelah meninggalkan rumah sakit, Dong Suebing melihat ke langit dan menggeliat. Seorang idiot tidak akan membahayakan anggota keluarganya. Kondisi Qian Fei saat ini seharusnya lebih buruk dari kematian. Ini adalah balasannya. Tapi bukan surga yang melakukan ini. Dong Suebing lah yang menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam pada Qian Fei. Dong Suebing tersenyum dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa Qian Shen akan membalas dendam untuk putranya kembali ke biro. Dong Suebing terus memikirkan strategi untuk menghadapi balas dendam yang akan datang. Dong Suebing tidak menyangka balas dendam akan dimulai secepat ini. Sekitar tengah hari, hampir semua forum internet di Kabupaten Yantai dan kota Fenzhou menerbitkan sebuah artikel. Artikel itu bahkan menyebutkan nama-nama orang yang terlibat. Wakil Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten Yantai telah menghancurkan sebuah Mercedes-Benz di depan konvoi pernikahan. Artikel tersebut menggambarkan bagaimana Dong Suebing mengabaikan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Beberapa foto Dong Suebing di depan rumah ibunya telah diposting. Untungnya, gambar tersebut hanya memperlihatkan Mercedes-Benz yang rusak dan tidak memperlihatkan anak buah Dong Suebing yang memukuli kendaraan tersebut. Wajah Dong Suebing berubah dan membuka forum online Kabupaten Yantai. Ada berbagai macam balasan. Polisi sekarang menghela nafas, pejabat pemerintah seperti ini harus diberhentikan. Dia adalah ancaman bagi masyarakat. Saya kenal Ketua Dong. Dia telah melakukan banyak hal untuk rakyat. Dia berani menangkap orang-orang yang memiliki dukungan dan memiliki reputasi yang baik. Kamu tidak akan tahu apa yang dia pikirkan di dalam. Dong Suebing melihat waktu posting. Sudah setengah jam berlalu, namun dinas terkait masih belum menghapus artikel-artikel tersebut yang akan mencoreng citra daerah. Dong Suebing segera tahu ini pasti ulah Qian Shen. Ini adalah balas dendamnya. Selama pertemuan pemerintah daerah pada sore hari, Sekretaris Komite Partai Daerah bahkan menyebut nama Dong Suebing dan menegurnya. Ini adalah awal dari badai. Dering, dering, dering. Liang Chengpeng memanggil Dong Suebing. Xiao Dong, kamu harus bersiap untuk dipindahkan. Mendesah Dong Suebing tidak terkejut. Sekretaris partai akan berurusan dengan saya. Perintahnya akan segera keluar, dan Anda mungkin diturunkan pangkatnya. Liang Chengpeng tahu bahwa penghancuran Mercedes hanyalah alasan. Qian Shen bertekad untuk membalas dendam atas putranya. Liang Chengpeng tidak tahu bagaimana Qian Shen membujuk sekretaris partai kabupaten, Chang Lei. Terlalu banyak hal yang terjadi beberapa hari ini. Tepat ketika semua orang mendengar tentang Qian Fei menjadi idiot, berita tentang pemindahan kepala Dong telah menyebar. Banyak petugas, terutama wakil ketua tim Feng, merasa tidak adil. Semua orang tahu siapa yang memecahkan kasus Jin di Mansion. Sekarang,
Bukan hanya orang yang menyelesaikan kasus tersebut yang tidak diberi penghargaan, dia bahkan diturunkan pangkatnya dan dipindahkan. Dibandingkan menyelesaikan kasus pembunuhan dan mendapatkan bukti dari kasino, insiden Mercedes hanyalah masalah kecil. Terlebih lagi, orang-orang dari Jin Dimension lah yang mencoba mencari masalah dengan menghalangi konvoi pernikahan dengan Mercedes tersebut. Sekarang, Ketua Dong akan diturunkan pangkatnya karena ini. Ini sangat mengecewakan. Namun sekretaris partai daerah telah memberikan perintah, dan tidak seorang pun dapat melakukan apapun. Dong Suebing juga merasakan hal ini. Mungkin tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Qian Shen. Tetapi jika sekretaris Chang terlibat, dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Tidak ada gunanya bahkan jika dia meminta bantuan dari Xie Huilan. Ini di luar jangkauan Sister Xie, tetapi Dong Suebing tidak menyesali perbuatannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jin Dimension harus ditutup, dan Qian Fei harus dihukum. Dong Suebing tidak menyesal. Saat semua orang mengira karir Dong Suebing telah berakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ma Dakai membalikkan pengakuannya. Dia mendengar Qian Fei menjadi idiot dan tidak memiliki peluang untuk pulih, dan Ma Dakai mengubah pernyataannya. Mungkin Ma Dakai diancam oleh Qian Fei, dan dia tidak berani bersaksi melawannya. Tapi begitu Ma Dakai mendengar tentang Qian Fei, dia langsung menceritakan semuanya. Dia mengakui Qian Fei adalah pemilik Jin Dimension, dan segalanya, termasuk pembunuhan dan kasino, diperintahkan olehnya. Dia hanya bertindak berdasarkan instruksi Qian Fei. Semua penghasilan dari Jin Dimension diambil oleh Qian Fei, dan dia hanya mengambil sebagian kecil. Dia meminta keringanan hukuman karena dia bukan dalang dan berjanji akan membantu polisi untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Anak buah wakil ketua tim Feng adalah orang yang menginterogasi Ma Dakai. Dia tahu pengakuan Ma Dakai berdampak pada hasil kasusnya, dan segera melapor ke wakil ketua tim Feng. Feng tua merasa gelisah saat mendengar kabar dari bawahannya. Qian Fei telah menjadi idiot, dan sekretaris partai kabupaten telah memerintahkan untuk menutup kasus ini. Sekarang apakah mereka masih bisa melanjutkan penyelidikan? Wakil ketua tim Feng tidak dapat mengambil keputusan dan menelepon Dong Suebing untuk mendiskusikannya dengannya, kata Dong Suebing. Feng tua, saya akan dipindahkan. Anda harus melaporkan ini kepada Kepala Liang. Wakil ketua tim Feng menjawab dengan serius. Ketua Dong, selama kamu masih ada, kamu akan selalu menjadi pemimpinku. Saya hanya akan mengikuti perintah Anda. Wakil ketua tim Feng tidak mengatakan ini untuk membuat Dong Suebing merasa lebih baik. Ini berasal dari lubuk hatinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.